wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang UU Agraria, UU Gula, dan politik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Nur Hapita dan rekan saya Naila, Muhammad Panhar. Endah, saya Saskia Ditya Meka. Saya Reza Aditya. Langsung saja ke video pembelajarannya. Satu, latar belakang UU Agraria. Abad ke-19, Hindia Belanda masih menerapkan sistem kolonial konservatif seperti tanam paksa atau kulturistil yang memaksa petani pribumi menanam tanaman ekspor. Kaum liberal di Belanda mengkritik kebijakan tersebut, mengingatkan sistem memberi ruang swasta untuk menanam modal di Hindia Belanda untuk menjembatani antara perlindungan rakyat pribumi dan membuka peluang investasi. Lahirlah Undang-Undang Agraria 1970, yaitu Agrarian Wet, yang digagas oleh Menteri Jajahan Belanda Engelbertus de Waal. UU ini dinilai sebagai bagian dari politik liberal kolonial menggunakan lahan di kolonialnya, memberikan pintu terbuka bagi swasta. 2. Isi atau ketentuan pokok. Berikut poin-poin utama yang diatur dalam UU Agraria 1870. Aspek ketentuan atau prinsip pembagian tanah dibedakan antara tanah milik penduduk pribumi, yaitu sawah, ladang, dan kebun. Tanah pemerintah atau dominan kerjaan, yaitu hutan, tanah tak bertuan, tanah adat. Larangan penjualan tanah pemerintah. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah pemerintah kecuali untuk keperluan pembangunan kota. Sewa tanah atau hak erfek. Pemerintah boleh menyewakan tanah termasuk tanah pemerintah menggunakan hak erfek, hak sewa jangka panjang hingga maksimal 75 tahun. Sewa tanah penduduk. Tanah milik penduduk pribumi bisa disewa dengan batas waktu seperti 5 tahun atau dalam beberapa kasus 30 tahun. Harus didaftarkan ke pemerintah. Perlindungan hak pribumi. Rumah tangga yang memiliki tanah menurut sistem adat bisa memperoleh hak eigendomeris, hak memiliki formal melalui prosedur pemerintah dan pendaftaran syarat kontrak sewa dan pendaftaran semua kontrak sewa harus didaftarkan. Ketentuan mengenai tarif sewa jangka waktu dan persyaratan lainnya diatur oleh Ordonansi Keputusan Agrarian Wet. 3. Dampak positif dan negatif. Dampak positif. 1. Ekspansi perkebunan besar. Banyak perusahaan swasta, terutama Belanda, bisa membuka perkebunan gula, teh, tembakau, kopi, karet di Jawa dan di Sumatera. Kedua, integrasi pasar perdagangan dan hasil ekspor-impor hasil perkebunan lebih mudah dijual ke luar negeri, memperkuat aliran modal dan perdagangan antar pulau ke Eropa. Lalu dampak negatif, ke-1, konsolidasi kepemilikan tanah. Tanah rakyat pribumi banyak diambil alih atau disewakan ke perusahaan besar, elit pribumi, priai, dan pihak kolonial banyak mendapatkan keuntungan. Kedua, pencabutan hak adat atau kehilangan tanah petani karena banyak tanah adat tidak tercatat undang-undang ini, melemahkan posisi rakyat adat terhadap pemilik modal. Ketiga, timur pekerja tani atau buruh perkebunan. Petani banyak berubah menjadi buruh yang menerima upah, bukan pemilik tanah sendiri. Hierarki sosial semakin jelas antara pemilik modal dan pekerja. Keempat, ketergantungan ekonomi pada komoditas ekspor. Perekonomian kolonial makin terfokus pada komoditas primer, rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Kelima, peningkatan kekuasaan kolonial dan pengaruh modal asing. Pemerintah kolonial dan perusahaan Belanda memperkuat kontrol ekonomi dan tanah, melemahkan kedaulatan penduduk pribumi. Keenam, isu agraria berlanjut. Banyak konflik antara
masyarakat adat dan perusahaan sampai masa kini. Warisan ini ketimpangan yang muncul sejak UU ini. Yang keempat, relevansi dan warisan hingga sekarang. UU Agraria tahun 1870 memberikan dasar bagi konsep hak atas tanah jangka panjang atau sewa dan pengakuan legal atas hak rakyat. Prinsip-prinsip semacam ini memengaruhi hukum agraria di Indonesia modern, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, siswa sewa jangka panjang seperti hak guna usaha atau HGU. Dalam hukum agraria Indonesia bisa ditelusuri akarnya ke konsep hak erfak zaman kolonial. Ketimpaan kepemilikan lahan dan konflik agraria yang ada sekarang punya akar sejarah panjang, termasuk kebijakan-kebijakan era kolonial seperti undang-undang ini. Latar belakang gula. Latar belakang dicetuskannya Sugar Act Macallan Act disahkan oleh Parlemen Inggris pada 1733 atas desakan pemilik perkebunan besar di Hindia Barat Britania. Kala itu, sirup tebu dari Prancis, Belanda, dan Spanyol harganya tidak mahal, sementara harga gula yang dipasok dari Hindia Barat Britania harganya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, parlemen selalu memperhatikan permintaan mereka, namun alih-alih menyetujui tuntunan untuk melarang koloni berdagang dengan pihak non-Inggris, parlemen memperlakukan pajak yang sangat tinggi pada koloni atas sirup tebu yang diimpor dari negara lain. Hal ini yang akhirnya membuat penyelundupan, penyuapan, dan intimidasi terhadap petugas bea cukai semakin marak. Setelah Perang 7 tahun berakhir, George Grenville berusaha mencari cara untuk membayar pasukan yang menjaga pertahanan kolonial dan membayar utang negara. Oleh karena itu, George Grenville mengusulkan untuk memperlakukan Sugar Act menggantikan Macallan Act yang dijadwalkan berakhir pada 1763. Kedua, isi Undang-Undang Gula. Isi utama Undang-Undang Gula 1870. Penghapusan sistem kultur stelsel tanam paksa. UU Gula bertujuan untuk mengakhiri kewajiban petani menanam tebu untuk kepentingan pemerintah kolonial, meskipun penerapan secara penuh baru selesai pada tahun 1891. Peluang bagi investor swasta. Kebijakan ini membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan swasta, terutama dari Eropa, untuk menanamkan modal dan mendirikan industri pengolahan tebu di Hindia Belanda. Pengolahan tanah dan perkebunan. UU ini bersama dengan UU Agraria 1870 menjadikan dasar bagi pembukaan perkebunan swasta besar di Jawa. Penegasan kepemilikan tanah. UU Gula mengklarifikasikan bahwa hanya warga pribumi yang diizinkan untuk memiliki tanah pertanian, yang kemudian bisa disewakan kepada pengusaha swasta untuk perkebunan. Sentralisasi industri di Belanda. Gula mentah hasil perkebunan di Hindia Belanda kemudian dikirimkan ke Belanda untuk dirafinasi dan dipasarkan, menguntungkan ekonomi Belanda secara besar-besaran. Tujuan Undang-Undang Gula untuk memberikan kesempatan luas bagi pengusaha perkebunan gula. Undang-Undang Gula memberikan kepastian hukum hanya pribumi yang berhak memiliki tanah di jajahan Belanda. Orang asing atau swasta bisa menyewa tanah. Selain itu, Undang-Undang Gula secara resmi menghapus budidaya tebu dan pabrik gula yang dikelola pemerintah kolonial Belanda. Pelaksanaan UU Gula. Undang-Undang Gula bahasa Belanda straightforward yang disahkan pada tahun 1870 untuk mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Pada tahun 1891, proses itu berjalan dengan sempurna. Keluarnya aturan ini yang dikeluarkan pada tahun yang sama dengan Undang-Undang Agraria 1870 adalah untuk menghapus kultur stelsel. Pola yang dicontoh adalah perkebunan tembakau di Sumatera.
Sementara melalui UU Gula, perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Gula mentah yang diekstrak dari tebu oleh pabrik gula dikirim ke Belanda untuk dirafinasi dan dipasarkan. Akibat praktik ini, Hindia Belanda khususnya Jawa tetap terkungkung kemiskinan. Sementara ekonomi Belanda berkembang. Latar belakang politik etis Belanda bangkrut akibat Perang Besar, Perang Padai di Ponorogo dan Aceh. Diterapkan tenang paksa yang menguntungkan Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan rakyat Hindia. Kritik dari tokoh Belanda W.R. van Hovel, Multatuli, dan Conrad Heder van Deventer. Van Deventer menulis E.N.R.S. Code atau Hutang Kehormatan 1899 yang mendorong Belanda membayar utang budi dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat jajahan. Kebijakan politik etis. 1. Irigasi pengairan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengairan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan irigasi seringkali lebih diprioritaskan untuk lahan perkebunan milik Belanda atau lahan sewa pemerintah kolonial, bukan untuk sawah rakyat kecil. Akibatnya bertujuan awal meningkatkan kesejahteraan petani pribumi tidak sepenuhnya tercapai. 2. Emigrasi atau perpindahan penduduk. Program emigrasi bertujuan meratakan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan cara memindahkan sebagian penduduk ke wilayah yang lebih luas, seperti Sumatera. Secara ideal, kebijakan ini diharapkan dapat membuka lahan pertanian baru dan mengurangi tekanan ekonomi di Jawa. Namun, dalam praktiknya program ini sering diselewengkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah di perkebunan Belanda di luar Jawa. 3. Edukasi pendidikan. Kebijakan politik etis di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pribumi melalui perluasan akses pendidikan. Namun sistem pendidikan kolonial ini dibedakan berdasarkan status sosial dan ekonomi masyarakat. Golongan elit atau kaum priai dan pribumi terpelajar memperoleh pendidikan ala barat melalui sekolah seperti YLS atau Europes Liger School dan HBS atau Hugger Burger School. Mereka diajarkan ilmu pengetahuan modern dan bahasa Belanda, disiapkan untuk bekerja dalam administrasi pemerintah kolonial. Golongan rakyat biasa hanya mendapatkan pendidikan dasar di sekolah seperti HIS, Holland Inland School, yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan ini lebih sederhana untuk bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah, bukan mencerdaskan sepenuhnya. Selain itu, pemerintah juga mendirikan sekolah-sekolah kejuruan seperti Stovia atau School of Opleiding van Inland Artsen atau sekolah kedokteran pertama Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1851 untuk mendidikkan dokter pribumi. Mulo Mer Uit Gebreit Leger Onderwijs setara dengan sekolah menengah pertama, memberikan pendidikan lanjutan setelah sekolah dasar Leger Onderwijs dan sebelum sekolah menengah atas. 3. Tokoh-tokoh yang terlibat. Berikut beberapa tokoh penting yang terkait dengan gagasan dan pelaksanaan politik etis. Conrad Theodor van Deventer, seorang ahli hukum dan politisi Belanda yang menulis artikel E.N.R.S. Hutang Kehormatan pada tahun 1899 yang menjadi dasar moral bagi politik etis. Peter Glossop, wartawan dan sastrawan Belanda, Jawa sekitar tahun 1887 dan mendokumentasikan penderitaan rakyat pribumi akibat tanam paksa serta mengkritik kebijakan kolonial dalam tulisan-tulisannya.
Dampak dari politik etis, dampak positif. Yang pertama yaitu pendidikan melahirkan kaum pelajar pribumi. Contohnya itu seperti dokter, guru, dan intelektual. Yang kedua, lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nasional dan pergerakan menuju kemerdekaan. Ada juga dampak negatif. Yang pertama itu hanya sebagian kecil rakyat pribumi yang bisa menikmati pendidikan. Yang kedua ada emigrasi, tidak sepenuhnya berhasil mengatasi kepadatan penduduk Jawa. Yang ketiga, irigasi sering lebih menguntungkan perkebunan Belanda. Sekian dari video pembelajaran kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.